Dan 4 hal, bukan Allah kasih kemudahan berarti kita berjalan mencari rezeki Allah kasih, tidak. Bukan dikasih kemudahan, tapi di mana saja kita ada, posisi kita di mana saja, Allah datangkan rezeki kepada kita. Yang pertama, qiyamul lail, salat malam. Yang kedua, berbanyak istighfar waktu sahur. Kalau anda tidak salat malam, jangan tinggalkan istighfar waktu sahur. Waktu sahur kapan? Kira-kira 30 menit sebelum azan. Ada satu hadis dijelaskan waktu sahur, makan sahur kan? Tapi ada yang suka makan sahur jam 1, ada yang suka jam 2. Tapi menurut saya waktu yang tepat untuk makan sahur dikirakan membaca 50 ayat. Membaca 50 ayat. Kalau bagi kita 50 ayat ya setengah jam lah. Dah tahu bagi bapak ibu gimana? 1 jam ya bolehlah, 1 jam tak apa-apa. Ya tergantung lancar atau tidak. Tapi ukurannya seperti itulah, kurang lebih seperti membaca 50 ayat dari Al-Quran. Itulah namanya waktu sahur. Disitulah Allah sendiri memuji, Allah bangga dan senang terhadap orang yang sahur. Sampai ulama berkata, tidak ada ibadah yang terbaik di waktu sahur selain istighfar. Jadi boleh baca Quran, boleh salat malam, boleh zikir, boleh apapun, tapi yang terbaik istighfar. Jadi tinggalkan segalanya, tinggalkan Quran, tinggalkan salat malam, tinggalkan baca Quran, tinggalkan zikir, fokus hanya istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, termasuk istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, yang bapak ibu tahu sayyidul istighfar, yang terutama, yang paling luar biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba. Ya Allah, kalau kita fahami doa ini luar biasa. Oleh karena itu kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar kemudian di malam hari dengan keyakinan dia meninggal habis baca istighfar, masuk surga. Masuk surga. Berarti ini salah satu doa yang menjaminkan dengan mudah masuk surga. Jadi 4 hal yang mendatangkan rizki, bukan kita mencarinya, dia yang datang kemari. Apalagi saat mencari lebih mudah. Qiyamul lail, salat malam. Tapi dalam bahasa, mohon maaf bapak ibu, dalam bahasa Arab disebut qiyamul lail, bukan salat. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa kita salat. Tapi kenapa di situ qiyamul lail diberikan qiyamul lail? Qiyam artinya berdiri, berarti lama. Saking lama berdiri dikaitkan jadi qiyamul lail. Qumil laila ya ayyuhal muzammil. Apa terus? Qumil lail, berdirilah saat malam. Berdirilah, bukan salatlah malam, tidak, berdirilah malam hari. Itu dahsyatnya di situ berdiri. Qiyamul lail. Yang kedua, berbanyak istighfar. Yang ketiga, berbanyak sedekah. Sebenarnya bukan istilah berbanyak sedekah. Kadang-kadang orang bersedekah 100 juta, udah saya sudah bersedekah 100 juta. Bukan itu. Bukan yang dimaksud berbanyak sedekah itu dari sisi uang itu banyak atau sedikit, bukan. Yang dimaksud rahasia sedekah, ta'ahudus sedekah, istiqamah bersedekah. Istiqamah itu tidak menjadi masalah besar maupun kecil. Itu tidak menjadi masalah, karena bagi Allah tidak ada artinya besar maupun kecil. Kita tidak memberikan kepada Allah karena Allah maha kaya. Tapi rahasia sedekah itu kita terus menerus sedekah, siang pagi malam, siang pagi malam, pagi besok terus, minggu depan, tidak pernah berhenti. Setiap ada kesempatan selalu kita membawa sedekah.
Itu namanya ta'ahudus sadaqah. Ta'ahud kalau dalam bahasa sebuah janjian, seolah-olah kita ada kontrak kerjasama antara diri dan apa? Dan sedekah. Itu kata ta'ahud, ahad, berjanjian. Saya berjanji, seolah-olah ada berjanjian antara kita dalam sedekah. Jadi tidak boleh terlepas dari berjanjian, seolah-olah kita menghormati berjanjian. Bagaimana menghormati? Kita terus kerjasama. Kita beri, Allah ganti berkah sedekah. Kita beri lagi, Allah ganti masih terus. Kita beri, masih Allah terus ganti. Itulah dahsyatnya sedekah. Jadi Bapak Ibu, jangan nunggu hari tertentu, bulan tertentu, malam tertentu kita bersedekah. Jangan. Setiap kita merasa ada berita baik, ada berita maupun ada berita buruk yang menyakiti perasaan kita di rumah tangga kita, anak kita, suami kita, istri kita, apapun, langsung segera sedekah. Disitulah rahasianya. Ikatkan seolah-olah kita sudah membuat perjanjian antara diri dan sedekah dalam segala hal, hal senang maupun hal tidak, hal bahagia maupun hal sedih, hal bangga maupun hal lagi menghadapi kesusahan, kesulitan, selalu sehat dan sakit. Terus yang keempat, zikir, berzikir pagi hari dan sore hari. Berzikir pagi hari dan sore hari. Ini 4 hal Bapak Ibu. Berdiri malam hari, itu yang namanya tahajud, banjani atau lamanya berdiri. Berbanyak istighfar waktu sahur. Yang ketiga, berbanyak sedekah. Sudah Bapak Ibu mengerti? Jadi istilah berbanyak sedekah bukan artinya harus banyak dari jumlah hitungannya, tidak. Yang keempat adalah berzikir di pagi hari maupun petang hari. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Sajidan wa qa'ima. Jadi Bapak Ibu, saat kita berdiri lama, walaupun baca satu ayat diulangi berkali-kali, walaupun baca surah pendek tapi diulangi berkali-kali, tidak menjadi masalah. Bapak Ibu hanya hafal qulhu. Qulhu dibaca 3 kali, pahalanya seperti baca Al-Quran 30 juz. Ada seorang salih mengajak kawannya, sudah mendekati subuh, ayo bangun salat malam dan baca sepertiga Al-Quran. Langsung orang itu menjawab, bagaimana saya baca, sebentar lagi mau azan. Bacalah qul huwallahu ahad, salat malam dan qul huwallahu ahad. Jadi Bapak Ibu, yang saya harap, jangan susah fikir, ya Allah saya mau baca apaan. Tak usah susah fikir. Baca dan nikmati, yang penting nikmati bacaan. Walaupun qul huwallahu ahad setiap hari. Kalau kita pusing baca, Allah tidak akan pusing mendengar. Malah Allah paling senang mendengar bisikan bacaan dan bisikan doa kita malam hari. Allah paling senang mendengar bisikan doa munajat kita malam hari. Itu luar biasa. Terus lanjut, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhan. Ini Bapak Ibu, takut dan mengharap rahmat. Inti daripada salat malam, inilah rahasia. Kalau Bapak Ibu mau mendapatkan transferan ilmu dari Allah, yahdharul akhirah, takut kepada Allah dan takut hari akhirat. Takut aib kita ditahu oleh miliaran manusia. Takut dosa kita ditahu oleh miliaran manusia. Malu terbuka buku amal kita dilihat oleh miliaran manusia. Itu semuanya di hari akhirat. Jadi membuat kita jaga salat malam, ketakutan kita kepada hari akhirat. Karena di hari akhirat itu apapun yang kita sudah sembunyikan, nanti tidak ada istilah sembunyi, semuanya terbuka.
di hadapan Allah, di hadapan malaikat, dan di hadapan seluruh makhluk. Yahdharul akhirah. Dan barang siapa yang mampu menikmati lama berdiri, akan Allah meringankan lama berdiri di hari kiamat. Bapak Ibu tahu berapa lama berdiri di hari kiamat? Satu hari 50.000 tahun. Sekarang kalau saya minta imam khusus malam Jumat ini, ya, malam Jumat ini saya minta Bapak Ibu malam ini kita agak telat pulang. Saya minta sama imam nanti baca Al-Kahfi salat Isya 110 ayat. Dah tahu bagaimana kalau kita takut salah malah dah ada makmum, sudah pulang duluan. Alasannya apa? Oh, anak nanti bis ketinggalan, nanti taksi tidak ada, nanti kalau terlalu malam tidak aman. Itu bermacam. Kita takut urusan antaran ke rumah, pulang ke rumah. Siapa yang menamankan nanti di hari akhirat? Kalau takutan di dunia ini dibandingkan dengan takutan di akhirat, tidak ada, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa. Sangat jauh. Oleh kerana itu kata Allah di hadis qudsi, barang siapa yang takut kepadaku di dunia, aku amankan dia nanti di akhirat. Barang siapa yang merasa diri aman di dunia, aku akan membuat dia takut nanti di hari akhirat. Tinggal anda milih. Yang perlu kita takuti bukan urusan dunia, Allah. Ini yang membuat kita jaga salat malam. Yahdharul akhirah. Yahdharu, sebenarnya Bapak Ibu, indahnya yahdharu, kata yahdharu, ya, maaf, apa bahasa ini? Sedang ia takut. Sedang dia takut kepada azab akhirat. Ada bahasa yang bisa terjemahkan bahasa Arab. Yahdhar. Yahdharu diterjemahkan takut, padahal lebih sensitif, ya, lebih itu yahdharu apa ya? Hati-hati, waspadalah, waspada. Kalau boleh saya bilang lebih waspada itu menurut saya itu lebih daripada takut. Jadi bukan hanya kadang-kadang kita takut belum tentu waspada, tapi saking waspada betul-betul perhatiannya luar biasa kepada akhirat. Jadi setiap akhirat. Jadi terus terbayang selalu akhirat. Ini yang membuat kita saking waspada, saking betul-betul berhati-hati. Itulah yang paling kata yang cocok, kata yahdharu, yahdharul akhirah. Agar seimbang Bapak Ibu, karena Islam menanjurkan jangan takut sampai putus asa. Itu yang dilarang oleh Islam. Kadang-kadang saking banyak dosa kita, sudah terbayang akhirat, sudah betul-betul waspada, ingat dosa lalu, akhirnya lama-lama saking tinggi takutnya, ya Allah, terus bagaimana dosa lalu saya? Apakah diampuni atau tidak? Apakah dapat rahmat tidak? Ayat selanjutnya memberikan seimbang. Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ya Allah, Bapak Ibu mohon maaf kalau saya mau teliti, ya, setiap kata, setiap ayat, setiap kalimat, setiap huruf, barangkali sampai subuh belum kita selesai satu ayat ini, belum tentu selesai. Allahu Akbar. Wa yarju rahmat rabbih. Yarju beda artinya sama raja. Yarju beda artinya sama raja. Raja sudah berharap, sudah lalu, dia punya harapan rahmat Allah, ampuni dah, udah lalu. Tapi yarju tidak pernah berhenti memiliki harapan kepada Allah, tidak pernah berhenti, selalu berharap. Di situ ada takut, ada juga di sampingnya harapan. Dia takut memang dihukum atas dosa dan maksiat yang telah dilakukan,
tapi di sisi lain dia merasa Allah Maha Adil dan Allah Maha Kasih Sayang. Bagaimanapun sebanyak dosa kita, sambil Allah bersabda di hadis yang qudsi, Allah berfirman di hadis yang qudsi, ya bna Adam, hei anak Adam, kalau engkau membawa dosa sepenuh bumi, coba bayangkan, kalau menurut saya kumpulkan dosa semua jamaah Sunda Kelapa, belum sampai sepenuh bumi, belum tentu sampai sepenuh. Tapi coba satu orang kalau bawa dosa sepenuh bumi ini, dosa dan maksiat, dosa besar maupun kecil, tapi tidak ada di antaranya berbuat syirik kepada Allah, kata Allah, saya tidak berduli, kata Allah, aku tidak akan berduli mengampuni segala-galanya. Masya Allah, Allah tidak berduli. Artinya bagi Allah sangat kecil dosa itu yang sepenuh dosa bumi. Coba bayangkan seluas bumi berapa sih? Tapi subhanallah, bagi rahmat Allah kecil itu semua. Dengan syarat jangan berbuat syirik besar, bersentuhan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat kita wayarju rahmata Rabbihi. Kenapa Bapak Ibu tidak dibawa kata wayarju rahmatallah? Kenapa dibawa kata wayarju rahmata Rabbih? Kalau kita lihat awal Al-Fatihah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya Rabb? Menjaga. Kata Rabb itu apa artinya? Tuhan. Enggak. Saya kasih gambaran biar insyaallah Bapak Ibu bisa lebih faham ya. Orang tua punya anak, segala kebutuhan anak diberikan oleh orang tuanya. Jadi anak menanggap bapaknya, apalagi pas dia masuk membawa bermacam-macam makanan dan minuman. Karena anak itu tidak tahu istilah Tuhan atau Allah, dia menganggap bapaknya segala-galanya. Rizki bapak, mainan bapak. Dia datang dari luar membawa banyak macam-macam. Seolah-olah anak itu sudah merasa segala kenikmatan dan kebutuhan oleh anak itu ditutupi dan dipenuhi oleh ayahnya. Segala kenikmatan, segala rahasia, segala kemuliaan semuanya dari ayahnya. Oleh kerana itu dinamakan Rabbul Bait. Rabbul Bait artinya Rabb rumah tangga. Rabb artinya kepala. Seolah-olah karena segala-galanya untuk anaknya adalah dari dia. Yang mendidikkan anak itu, yang membesarkan anak itu dengan segala rizki yang dia bawa kemari untuk anak itu. Oleh kerana itu dinamakan Rabb. Tapi kalau kita kata Rabb sendiri maksudnya Allah. Tapi kalau misal kita bilang Rabbul Masjid atau misal Rabb rumah, apa artinya Rabb rumah? Kepala rumah yang bertanggung jawab segala-galanya. Misal Rabb mobil, apa artinya Rabb mobil? Yang punya mobil. Tapi kalau kita bilang Rabbul Bait, kalau di surat Quraisy kan ada ila fihim rihlatash falyabudu rabb hadzal bait. Istilah kata Rabb memang dalam bahasa Arab Rabb itu kalau datang sendiri maksudnya Allah. Tapi kalau ada sebuah kata yang diikutnya belakang itu bisa rubah makna. Di sini kata wa yarju rahmata Rabbihi, ini kan ada hak. Seolah-olah kita di sini menakui tidak pernah terputus harapan kita kepada Allah sebagai segala nikmat yang aku miliki itu dari Dia. Segalanya dari Dia, lahir batin saya dari kecil sampai besar dari Dia. Oleh kerana itu saya bilang Rabbi. Kalau kita bilang Rabbi wa Rabbuka Allah. Kalau di dalam surat Ali Imran ada Rabbana kan?
Saat kita baca doa, Rabbana atina. Tapi kalau untuk satu orang apa bilang? Rabbi. Rabbi. Berarti kata sebenarnya kata Rabbi lebihnya daripada kata Allah, padahal kata Allah itu termasuk sebuah nama yang sangat agung di antara Asmaul Husna. Tapi kata Rabbi ini sebuah akuian, ada sebuah barakui, ya, kita akui sebagai orang-orang yang tidak punya apa-apa, karena yang mendidikkan kita, yang memberikan segala-galanya Allah adalah Rabbi. Rabbi Allah wa yarju rahmat Rabbi. Seolah-olah di sini, ya Allah, memang Engkau segala nikmat yang aku miliki hanya dari Engkau, ya Allah. Saya juga mengharap rahmat itu sebagaimana nikmat yang tidak pernah terputus. Jadi kita ikat kata Rabbi karena kita meyakini dan akui dalam batin kita dengan kata Rabbi, ya Allah, Engkau Rabbi yang mendidikkanku, yang memberikan segala nikmat yang aku miliki, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat segala-galanya dari kecil maupun besar, yang terbayang maupun yang tidak terbayang. Kita akui sebagai orang-orang yang menakui kenikmatan itu. Ya Allah, kita harap nikmat yang terus menerus kepada kami sepanjang hidup kami, ya Allah, kami juga harap rahmat itu tidak pernah terputus. Wa yarju rahmat Rabbi. Bapak Ibu, kalau kita bisa rasakan seperti ini, baru Allah berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama Bapak Ibu yang tahu sama yang tidak tahu? Manusia terhadap ilmu 4. Manusia terhadap ilmu 4 golongan, 4 kelompok. Yang pertama, dia tahu dirinya belum tahu. Ini maaf ya, bahasa mungkin agak sedikit aneh ya. Dia tahu, dia belum tahu. Atau istilah lain, dia yakin, dia tahu dirinya tidak tahu apa-apa. Faham? Belum faham ya? Jadi kalau ditanya tahu, ana yakin tak tahu apa-apa. Ana tak tahu apa-apa. Yang kedua, dia tidak tahu, dia tidak tahu. Ini juga menjadi masalah. Dia tidak tahu dirinya, tidak tahu apa-apa. Yang ketiga, dia tahu dirinya tahu. Dia tahu dirinya tahu. Terus yang keempat kira-kira apa? Dia tahu, tidak tahu. Sekarang kira-kira kita dari yang mana? Apakah tahu diri tidak tahu? Apakah tidak tahu diri tidak tahu? Ini musibah ini. Sama sekali, malah dirinya tidak tahu posisinya apa, di mana Allah taruhnya, Allah tidak tahu. Ditanya dari mana? Saya tidak tahu dari mana dan kemana dan apapun bagaimana. Saya tidak tahu dari mana dan kemana dan bagaimanapun bagaimana. Mudah. Itu na'udzubillah, seperti ini binatang lebih berguna. Yang pertama, dia tahu dirinya tidak tahu. Yang kedua,
dia tahu dirinya, dia tidak tahu dirinya tidak. Ini musibah. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang tidak tahu dirinya tidak tahu. Yang ketiga, dia tahu dirinya tahu. Yang keempat, dia tidak tahu dirinya tahu. Maaf, saya memang bawa bahasa tapi yang mungkin, tapi Bapak Ibu sudah faham tujuannya, maksudnya apa. Itulah qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah tahu, apakah sama orang yang tahu sama yang tidak tahu? Berarti yang tahu dua golongan, yang tidak tahu juga. Yang tahu dirinya tidak tahu, ada yang tahu dirinya sudah tahu. Ada yang tidak tahu dirinya tidak tahu, ada yang tidak tahu dirinya tahu. Menjadi tahu aja. Mau makanan tahu ya. Jadi makanan tahu dan tempe. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Sebelum ditutupi ayat ini, Allah berkata apa? Ustaz, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu di hari ini diberikan oleh Allah kecerdasan fikiran, bisa memahami ayat ini. Menurut saya, kalau kita benar-benar mau memperbaiki kehidupan kita dan juga mau memperbaiki negeri kita, kuncinya salat malam. Saya tadi jam 12 siang berjumpa dengan Bapak Marzuki Ali, Ketua DPR. Terus dikasih oleh protokol hanya 15 menit. Saya masuk jam 12. Hanya dikasih waktu karena beliau ada kesibukan yang lain 15 menit. Alhamdulillah, kalau saya ketemu beliau tidak usah bagi janji. Jadi kalau beliau ada di kantor, saya boleh masuk. Tinggal kasih laporan, Syekh Ali di luar, dikasih masuk. 15 menit. Saya masuk jam 12. Saya keluar jam 2:30. Sampai orang yang rapat dengan beliau tunggu di luar. Setiap sebentar lagi sekretarisnya masuk, bentar. Saya bicara banyak, tapi luar biasa beliau sangat terharu. Saya bilang hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina. Saya bilang, Pak, tolong kasih saya kesempatan sekali-kali saya berikan ceramah ke orang anggota DPR semua. InsyaAllah dengan pertolongan Allah keluar dari DPR semua nangis. Tapi nangisnya yang insyaAllah yang rubah hidup mereka, bukan nangis yang tapi habis nangisnya malah hilang sandal. Ada satu cerita, seorang salih khutbah Jumat, khutbah yang membuat jamaahnya nangis, terharu, tersentuh. Begitu bubar dari salat Jumat, malah hilangnya sandal imamnya hilang. Dia heran, kalau memang semua jamaah nangis, yang curi sandal saya siapa sih? Jadi kan nangis bermacam-macam. Dan yang kita harap nangisnya itu yang bisa merubah kita, yang bisa menanamkan rasa malu, yang bisa menaikkan kualitas takut. Yang saya selalu bilang, terisi takut hati kita kepada Allah, terbakar yang namanya syahwat. Bukan menghilangkan syahwat lagi, terbakar, habis total syahwat itu. Jadi bagaimanapun datang syaitan menggoda, tidak ada lagi, tidak ada yang tersisa dari syahwat karena sudah terbakar habis.
Itulah saking nikmatnya ayat ini. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu kita menjadi orang yang disebut oleh Allah di ayat 9 ini. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ya Allah, jadikan Bapak Ibu semua ahli ulul albab. Ulul albab dijelaskan oleh ulama yang berakal selamat. Akal selamat artinya bukan orang stres, bukan. Akal selamat artinya memiliki kecerdasan yang bisa memahami tujuan daripada ayat. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya harap saat anda nanti malam salat malam, apalagi malam Jumat, saya minta semua jamaah mulai malam ini kita bikin sistem baru salat malam. Mudah-mudahan karena malam ini malam Jumat dan malam berkah, kita harap mulai malam ini Allah rubah segala-galanya ke depan. Hajat dunia, hajat akhirat, urusan rumah tangga, urusan usaha, urusan rizki, urusan kesehatan kita, segala-galanya Allah uruskan. Jadi kita benar-benar kita buka jubah. Saya yakin kalau Bapak Ibu masuk apalagi malam Jumat, malam yang penuh barakat dan rahmat, di waktu sahur sebelum subuh, kira-kira 1 jam atau setengah jam saja, tak usah lama, 2 rakaat tapi dengan nikmat, dengan enak, senang, rasakan, terasa kita berdiri di hadapan Allah dengan rindah hati, dengan tawadhu, lembut, dan merasa merindukan segera sujud. Karena habis lama berdiri, saya yakin akan Bapak Ibu malam besoknya, walaupun capek, walaupun nantuk, walaupun mau tidur, Allah kasih energi untuk kita bangun salat malam lagi. Karena kita sudah terasa indahnya, sudah terasa kenikmatannya. Wallahi kalau bukan salat malam, tak ada lazat di dunia, tak ada istilah nikmat di dunia. Kata ulama, ada surga Allah di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, pasti masuk surga Allah di akhirat. Salat malam surga Allah di dunia. Salat malam. Siap? Masih ada yang bilang insya-Allah. Fa idza azamta, azam baru tawakal. Siap insya-Allah. Kita tunjukkan, saya harap Bapak Ibu kita tunjukkan kepada Allah jujur niat kita. Walaupun dari sekarang kita nawaitu. Tunjukkan Allah, karena sekarang melihat bukan ucapan kita, bukan apa yang Bapak Ibu dengar, tapi Allah sekarang saat ini melihat apa isi hati Bapak Ibu. Isinya apa? Kita, Allah melihat isi hati saya akan tunjukkan Allah. Seolah-olah kita berkata dari dalam hati saya, ya Allah, lihat saja nanti, lihat saja nanti bagaimana. Maksudnya apa? Lihatlah nanti saja. Kita tunjukkan sebagaimana kita tunjukkan kepada, kita tunjukkan, ya Allah, kalau engkau memang mau melihat, nanti saya tunjukkan malam hari. Lihat segala-galanya dari aku, ikhlas, khusyuk, dan luar biasa keistimewaan. Disitulah Bapak Ibu, wallahi saya yakin begitu anda salat subuh dan buka hari baru, sungguh akan menjadi berbeda dalam segala perasaan kita. Mau coba? Nanti malam, lapangannya nanti malam. Disitulah kita tunjukkan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kejujuran Bapak Ibu, dengan keikhlasannya Bapak Ibu, Allah buka hati kita semua, diberikan kecerdasan pikiran agar kita bisa menikmati dan memfikirkan. Saya mohon sebelum kita bubar acara ini, saya mohon semuanya malam ini memberikan sedekah agar bisa dipimpin oleh Allah nanti malam untuk salat malam. Semuanya. Kalau ada kota amal silahkan isi. Kalau tidak ada kota amal, bagaimana tolong diaturkan panitia-panitia masjid. Saya minta semua, berapapun sedekahnya, kecil atau besar, silahkan, tapi dengan niat, ya Allah saya mohon diberikan kepada saya kekuatan untuk nanti malam agar saya tunjukkan yang terbaik. Saya akan tunjukkan diriku apa dan siapa kepadamu ya Allah.
Mudah-mudahan dalam sedekah berkah nia malam ini, apalagi malam Jumat, akan Allah tunjukkan dahsyatnya dan keindahannya salat malam. Disitulah kehidupan kita insya-Allah ke depan menjadi istimewa dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Mohon panitia tolong, mana panitia masjidnya? Tolong dibantu. Mau bagi sarung saya, bagi bagi sarung saya. Semuanya saya harap semuanya bersedekah malam ini. Apa bagaimana terserah, mau berapa terserah. Saya tidak tuntut dan saya tidak minta. Pokoknya saya harap, tapi dengan niat satu. Ya Allah, kasih saya kekuatan dan taufikmu agar saya nanti tunjukkan kata sajidan wa qa'ima sebagaimana ayat ini. Dan mohon Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu sudah pulang ke rumah, sebelum anda tidur, baca ayat ini, surah 39 ayat 9. Baca sambil nikmati, sambil rasakan, sambil hayati, kemudian tidur. InsyaAllah lihat tidur yang indah. InsyaAllah lihat tidur yang indah. Sarung saya jangan bawa jauh dah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga bagaimana kita sama-sama berkumpul di sini, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.